Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Kurnianti dari Prodi PGSD kelas 1B dengan NPM 5020049. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang kemampuan komunikasi. Adapun pengertian kemampuan menurut Robbins, kemampuan adalah sebagai salah satu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Untuk mengerjakan berbagai tugas suatu pekerjaan, setiap individu memiliki dua faktor kemampuan. Yang pertama, kemampuan intelektual. Yang kedua adalah kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental. Dan yang kedua, kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecerdasan, kekuatan, dan keterampilan. Adapun aspek-aspek penting dalam kemampuan komunikasi secara efektif terdiri dari komunikator, komunikan, dan media. Selanjutnya, kriteria kemampuan komunikasi secara efektif. Keefektifan komunikasi dapat dinilai apabila tujuan yang ingin dicapai itu jelas. Menurut Stewart L., ada 5 hal yang dijadikan ukuran bagi komunikasi yang efektif, yaitu yang pertama pemahaman, yang kedua kesenangan, yang ketiga mempengaruhi sikap, yang keempat memperbaiki hubungan, dan yang kelima adalah tindakan. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk mewujudkan komunikasi atau berbicara yang efektif, baik itu dari faktor internal ataupun eksternal. Hal ini mewajibkan siswa untuk dituntut mengembangkan komunikasi seperti membaca, mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara jelas dan tepat guna mendukung kemampuan bersosialisasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, peran konseling kelompok sangatlah diperlukan untuk membantu individu meningkatkan kemampuan berkomunikasinya secara efektif. Selanjutnya adalah strategi peningkatan komunikasi secara efektif dapat dikembangkan oleh peneliti dengan cara mengadakan diskusi dan latihan komunikasi secara terus-menerus. Di samping itu, pemberian latihan juga harus disesuaikan dengan kondisi siswa agar mendapat porsi yang seimbang. Strategi peningkatan kemampuan komunikasi juga dapat dilakukan kerjasama dengan guru mata pelajaran, baik mata pelajaran bahasa Indonesia ataupun yang lainnya, karena pembelajaran ini menekankan pada aspek belajar komunikasi. Selanjutnya ada pengertian prestasi belajar bahasa Indonesia. Yang pertama ada pengertian belajar. Belajar adalah seperangkat kegiatan, terutama kegiatan mental, intelektual, mulai dari kegiatan yang paling sederhana sampai kegiatan yang rumit. Adapun pengertian bahasa, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter, dan bahasa adalah alat utama untuk berkomunikasi dalam komunitas manusia dengan merujuk pada keberadaan sebagai produk budaya. Adapun pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar adalah hasil perubahan kemampuan yang dicapai dari suatu kegiatan belajar yang dapat diukur dengan alat atau tes. Selanjutnya ada kerangka pikir. Nah, dalam penelitian ini, penulis ingin membuktikan bahwa ada hubungan antara kemampuan komunikasi efektif dengan prestasi belajar bahasa Indonesia yang dicapai oleh siswa. Atau dengan perkataan lain, kemampuan komunikasi efektif mempunyai hubungan dengan hasil belajar bahasa Indonesia siswa. Kaitan kemampuan komunikasi efektif dengan prestasi belajar bahasa Indonesia sangatlah erat. Apabila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudkannya atau komunikasi dinilai efektif, maka rangsangan yang disampaikan dan dimaksudkan oleh pengirim atau narasumber berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima, sehingga dengan kemampuan komunikasi efektif maka akan lebih cepat pula memproses suatu informasi, terutama kaitannya dengan informasi tentang mata pelajaran bahasa Indonesia yang sedang penulis teliti dalam penelitian ini. Nah, yang terakhir ada hipotesis. Hipotesis menurut Ronnie Coulter
adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian di mana memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut. Baiklah teman-teman, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.